Shalom teman-teman, kita dapat berjumpa kembali di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita ambil waktu saat teduh sejenak. Mengucap syukur bila mana sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari dengan sikap hati yang penuh dengan penyembahan, kita mau datang, kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita.
mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan pada kali ini ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan. Kami mau bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Ini puji sembah syukur kami ya Tuhan. Kami beralaskan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mau bersatu hati. Kita mau menaikkan setiap pokok doa syafaat kita. Kita mau serahkan setiap permasalahan kita, setiap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita pujikan penolong yang setia. Apapun masalah, apapun pergumulan yang sedang kita alami saat ini, kita tidak perlu takut atau bimbang, sebab kita yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dialah Allah, dialah Tuhan penolong yang setia. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang ya Bapa ke hadirat-Mu. Kami mau bersatu hati ya Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pokok doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan permasalahan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, Kau tidak memberikan kami masalah yang melebihi dari kemampuan kami ya Bapa. Dan kami percaya bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berdoa ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Kau yang selalu menyertai setiap langkah kami. Kau yang selalu memimpin setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami lemah tubuh ya Tuhan, yang sedang sakit. Kiranya ya Bapa, Kau yang akan menolong, Kau yang akan menyembuhkan ya Bapa. Bilu-bilu darah-Mu yang akan menyembuhkan setiap teman-teman kami. Kau juga berkati setiap obatan, makanan yang dikonsumsi ya Bapa, bila mana dapat menjadi kekuatan bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sekolah. Kiranya ya Bapa, Engkau yang akan selalu menyertai juga ya Bapa. Kau berikan hikmat ya Bapa. Juga untuk anak-anak yang bekerja ya Bapa, kiranya juga Engkau yang akan selalu menyertai, Engkau yang akan selalu menuntun setiap langkah anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan ya Bapa untuk gereja kami ini ya Bapa. Kami menyerahkan untuk setiap majelis yang hamba Tuhan, pengurus yang mengurus gereja ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau yang akan memberikan hikmat ya Bapa, Engkau yang berikan hati yang takut akan Kau ya Bapa, bila mana dapat menuntun setiap kami ya Bapa menuju jalan-Mu ya Bapa. Terlebih lagi dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Masih banyak permasalahan yang sedang terjadi nih ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kami, Kau yang akan menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang terjadi ya Bapa. Terlebih lagi ya Tuhan, pandemi yang saat ini masih terus terjadi. Kami mohon ya Bapa, Kau yang selalu akan memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Dan Kau juga yang akan selalu merawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini siap doa kami beraskan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati kita mau fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan Ku hidup bagimu. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita hanya bagi Dia. Biarlah hidup kita turut dengan apa yang Tuhan rencanakan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk kami datang kepadamu dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh mengubahkan hati dan pikiran kami untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita boleh tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar, yaitu tentang waktu.
ada banyak anak muda yang menggunakan waktu dengan sembarangan. Ada banyak anak muda yang membuang waktu sehingga yang dihasilkan adalah sesuatu yang sia-sia. Ada begitu banyak juga anak-anak muda yang sering menunda-nunda waktu dan pada akhirnya berujung kepada penyesalan. Hari ini kita belajar bersama-sama yaitu bijak di dalam menggunakan waktu. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-15 di situ jelas Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus dan tentunya bagi setiap kita orang yang percaya kepada Kristus. Apa nasihat Paulus? Yaitu dituliskan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ayat ini merupakan suatu dorongan, suatu perintah yang terus-menerus harus dilakukan oleh jemaat di Efesus, termasuk bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Apa yang harus diperhatikan? Yaitu janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Orang bebal itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak berpendidikan. Nah, perhatikan bahwa jangan kamu seperti orang yang bodoh, jangan kamu seperti orang yang bebal, tetapi belajarlah kamu itu harus seperti orang arif, yaitu orang yang berpendidikan, orang yang pintar. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa memperhatikan di situ ayatnya yang ke-16 dituliskan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan di situ ada kata waktu yang ada. Ini berbicara tentang kairos. Kairos itu artinya waktu, yaitu kesempatan, di mana waktu yang tidak akan terulang kembali kalau tidak dilakukan. Nah, inilah sebabnya Paulus di sini menasehatkan kepada jemaat di Efesus supaya janganlah kamu apa di situ? Janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena apa? Waktu di sini, kairos di sini menunjukkan bahwa waktu itu tidak akan terulang kembali. Oleh sebab itu, banyak anak-anak muda yang apalagi saat pandemi ini belajarnya di rumah, semuanya serba di rumah, maka sering yang namanya menunda waktu. Nanti saja, pasti aku bisa ngerjakan. Nanti saja belajarnya, sering menunda-nunda waktu. Begitu juga dengan pekerjaan, apalagi kerja di rumah, sudah enjoy di rumah, bangun siang, kerja nanti saja. Makan, iya. Kalau bicara tentang makan gak boleh terlambat ya. Tapi kalau mengerjakan sesuatu ditunda gak masalah. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Ada banyak anak-anak muda
yang menunda-nunda waktu. Dan pada akhirnya berujung kepada penyesalan. Ingat, penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Bukan pada waktu itu. Ketika kita melakukan sesuatu, maka hal buruk menimpa kita, maka kita menyesal. Oleh sebab itu Paulus terus mendorong, terus menasehatkan kepada jemaat di Efesus, termasuk teman-teman sekalian yang percaya kepada Kristus. Yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena apa? Waktu itu tidak akan terulang kembali. Nah, apa maksudnya? Teman-teman kalau bisa melayani, layanilah Tuhan. Teman-teman kalau selama masih diberikan kesempatan untuk hidup, pergunakanlah dengan baik. Teman-teman kalau masih bisa berdoa kepada Tuhan, berdoalah. Kalau masih bisa baca firman Tuhan, bacalah. Karena ada waktunya kita tidak bisa berdoa. Kita tidak bisa membaca firman Tuhan. Kita tidak bisa melayani Tuhan. Karena apa? Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, mari kita belajar. Maka dari situ Paulus di sini menggunakan waktu yang ada itu adalah kairos. Kesempatan yang harus digunakan dengan baik. Jangan disia-siakan. Maka dari situ teman-teman di bagian yang selanjutkan dituliskan karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat, semakin ke depan hari ini bukan semakin baik. Semakin ke depan hari ini bukan semakin bagus. Tetapi hari-hari ke depan ini akan semakin jahat. Oleh sebab itu jika ada kesempatan, jika kita masih ada waktu untuk kita berdoa, untuk kita melayani, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita melakukan sesuatu yang baik, mari kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana kita saat ini? Mari kita mengoreksi diri. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana? Apakah kita sudah menggunakan waktu yang ada itu dengan baik? Apakah kita sudah menggunakan waktu yang ada dengan kita mencari kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ada berapa banyak di antara kita yang sering menunda waktu? Ada berapa banyak di antara kita yang sering kali kita mengulur-ngulur waktu dan sehingga banyak waktu yang disia-siakan. Banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Dan pada akhirnya membawa kita kepada penyesalan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita semua harus belajar. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang mencintai Tuhan, sebagai murid Kristus, mari kita belajar menggunakan kairos, menggunakan kesempatan yang ada, itu dengan sebaik-baiknya. Menggunakan kesempatan yang ada, itu dengan berhati-hati dan dengan berwaspada. Selama kita bisa lakukan, mari kita kerjakan. Selama kita bisa melayani, mari kita melayani. Ingat, ada waktunya Tuhan itu tidak berkenan untuk ditemui. Mari saya mengajak kita untuk membuka Yesaya pasalnya yang ke-55. Ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini menunjukkan
bahwa Tuhan itu masih dekat. Berarti ada waktunya Tuhan itu jauh dari kita. Oleh sebab itu mari kita gunakan. Selama ada kesempatan, selama ada waktu, selama ada kairos yang Tuhan berikan. Selama kita masih hidup, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di musim pandemik ini bukan semakin baik, tetapi ada begitu banyak sesuatu yang menggiurkan untuk kita tidak berdoa kepada Tuhan. Untuk kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar. Paulus terus menasehatkan kepada jemaat di Efesus. Paulus terus mendorong mereka. Di hari-hari yang jahat ini, kairos yang Tuhan berikan itu, mari kita gunakan dengan baik. Begitu juga dengan kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mari kita belajar. Menggunakan waktu, menggunakan kesempatan, menggunakan kairos yang Tuhan berikan bagi setiap kita dengan bijak. Seperti orang arif tetapi bukan orang bebal. Seperti orang yang berpendidikan, seperti orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Teman-teman mari kita belajar. Saya yakin dan percaya Tuhan kasih kita intelektual. Tuhan kasih kita kepintaran. Tuhan kasih kita kepandaian untuk mengatur waktu. Tuhan kasih waktu yang sama 24 jam. Gak ada yang dikasih 25 jam ya. Semuanya dikasih 24 jam. Oleh sebab itu tergantung diri kita. Kita harus menggunakan dengan baik. Dan kalau kita tidak menggunakan dengan baik, maka kita akan menuai yang namanya penyesalan. Kalau kita menggunakan dengan baik, kalau kita memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka kita akan memperoleh berkat yang dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkan tentang setia di dalam perkara yang kecil. Oleh sebab itu mari kita belajar. Apapun yang bisa kita lakukan, entah itu sesuatu yang sederhana, entah itu adalah sesuatu yang bagi kita kecil. Mari kita belajar. Gunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan boleh mengubah hidup kita, apalagi di musim pandemi ini. Kita harus berkarya buat Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan berikanlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati hidup ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami melakukan yang baik, untuk kami boleh mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda dan remaja yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulungagung. Kiranya melalui ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi bagi kita bersama.
Yang pertama, untuk sementara waktu seluruh kegiatan remaja pemuda ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah umum pada hari Minggu, teman-teman boleh datang ke gereja pada hari Minggu pukul 7 pagi di lantai 2. Dan teman-teman dihimbau untuk memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, teman-teman bisa menghubungi nomor pembina yang sudah tertera di layar saudara. Dan teman-teman juga yang ingin sharing, yang ingin didoakan, teman-teman juga bisa menghubungi nomor pembina yang tertera di layar saudara. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita bersama, tetap setia beribadah dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.